nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, Bay. Kamu udah nggak guna. Sadar nggak apa enggak sih, Bay? Udah, sekarang aku mau cerai aja, Bay, sama kamu. Ayo, Fit. Ya udah. Bisa nggak? Udah, sebentar. Aku harus gimana lagi nih? Semenjak aku dipecat dari perusahaan tempat aku bekerja, semua tanggung jawab aku terbengkalai. Aku harus menanggung keluarga dan aku harus membayar cicilan aku tiap bulan. Sedangkan sekarang aku cari pekerjaan susah banget. Aku sudah naruh lamaran di mana-mana, tapi belum ada satupun yang manggil aku. Ya maklum lah, zaman sekarang kalau nggak ada orang dalam, boro-boro mau dipanggil. Mungkin surat lamaran yang aku taruh langsung ditaruh di tong sampah. Kalau kayak gini terus, utang aku tambah numpuk. Aku harus gali lubang untuk tutup lubang. Aku harus cari cara supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi siapa ya yang bisa membantu aku? Itu kayaknya aku kenal deh. Itu Arif kan? Wah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya sang penolong aku ada di depan mata aku. Aku harus samperin dia dan aku harus minta tolong sama Arif. Telat nggak ya? Katanya Pak Bos pulangnya jam 9. Ini udah hampir jam 9. Tapi kok udah ada tanda-tanda Pak Bos bakalan tiba ya? Jangan-jangan Pak Bos datangnya telat. Mending aku cari tempat duduk dah, sekalian nunggu Pak Bos datang. Rif, apa kabar kamu? David, Hah? alhamdulillah. Sehat, Wah. Fit. Kamu sendiri gimana? Ya, kabar aku sehat. Alhamdulillah baik juga. Itu. Kamu udah sukses ya? Hah? Kesini bawa mobil, pakaiannya rapi, kayaknya udah jadi pemimpin nih. Fit, semua yang gue punya cuma titipan kok, Fit. Ya kalau misalkan sukses kan itu tergantung juga penilaian orang sih. Ah, Ini aku juga kerja sama orang, Fit. Kalau dibilang orang sukses itu udah punya usaha sendiri, bisa mempekerjakan orang. Kalau aku kan masih kerja sama orang. ini nih. Yang paling aku suka dari kamu, meskipun kamu sudah di atas, pembicaraan omongan kamu itu selalu merendah, seolah-olah kamu itu apa ya, belum punya apa-apa gitu loh, Rif. Ya, jangan seperti itulah, Rif. Ya sebenarnya aku juga kan udah bilang aku kerja sama orang, Fit. Jadi ya sejauh ini aku merasa belum sukses, Fit. Kalau masih belum bisa kerjakan orang lain, membantu orang lain, aku ya sama kayak kamu, orang biasa-biasa. Iya, iya juga sih, Rif. Tapi pasti jabatan kamu udah mapan kan, meskipun kamu bekerja sama orang. Ya Hah? kalau posisi aku lumayan bagus lah di perusahaan tempat aku bekerja, dan bisa dibilang aku ini tangan kanan dari bos aku. Wah, kalau udah tangan kanan kan udah kepercayaan bos dong. Yang bisa dibilang seperti itu. Nah, kamu kegiatan kamu sehari-hari apa?
Kok jam segini malah ada di tempat kayak gitu? Ya, itu masalahnya, Rif. Aku kemarin kena PHK. Aku dipecat. Ya, biasalah pengurangan karyawan, Rif. Ya emang di kota ini lagi gencar-gencarnya seperti itu. Tapi untungnya di perusahaan tempat aku bekerja, kita meminimalisir keadaan seperti itu. Soalnya kan orang kerja susah, jadi ya kita nggak tega kalau harus mem-PHK beberapa karyawan. Jadi ya kita pertahankan semua karyawan yang ada. Yang mungkin kinerjanya mungkin bagus. Ya, kalau perusahaan bisa mikir karyawannya seperti itu, bagus, Rif. Ya, masalahnya di sini sekarang aku sebagai tulang punggung keluarga dan aku punya cicilan di tiap bulan. Jadi semuanya terbengkalai karena dengan posisi aku yang nggak punya pekerjaan. Aku udah usaha naruh lamaran ke sana kemari sampai depan perusahaan ini nih. Aku udah taruh lamaran. Tapi kamu tahu sendiri kan, orang nggak ada naruh lamaran kalau nggak ada orang dalam. Jangankan dipanggil, dilihat aja surat lamarannya nggak mungkin. Paling langsung masuk ke tong sampah. Ya udah, kamu sabar aja. Mungkin ini bagian dari cobaan hidup kamu. Nantinya juga bakalan dapat sesuatu yang pengen kamu raih seperti itu. Ya. Semua orang kan harus ada ujiannya dulu baru mendapat. Iya juga sih. Kalau cuma 1-2 bulan ya mungkin aku bisa bersabar. Soalnya dengan tanggungan aku yang begitu banyak, mungkin kesabaran aku setipis tisu. Iya kamu. Iya. Pertebal aja kesabaran kamu. Mungkin belum rezekinya aja. Ini Leroy. Mungkin Tuhan berkehendak kamu sebagai penolong aku, Rif. Makanya ketika aku sangat-sangat butuh, ada sesosok orang penyelamat dalam hidup aku, yaitu kamu, Rif. Gini, Kamu? aku kan udah bilang tadi aku kerja sama orang dan tujuan aku datang ke sini ini mau jemput bos aku yang kebetulan baru datang dari luar kota. Kalau misalkan bicara bisnisnya di mana-mana, perusahaan dia ada, terus properti juga ada kayak perumahan dan semuanya juga dia punya. Dia orangnya itu nggak tegaan. Kalau misalkan saya mastiin kamu bisa kerja sama bos saya nggak janji seperti itu, tapi nanti saya bakal omongin sama bos aku dan aku bilang kalau misalkan bos aku itu baik hati, pastinya kamu nanti bakal dikerjakan. Ya, itu yang aku perlukan, Rif. Jadi aku boleh nih nanti ketemu sama bos kamu. Ya, Ya boleh lah, kan ntar lagi juga bos aku juga datang, kebetulan belum nyampe nih sekarang. Ntar kalau misalkan bos aku udah datang, aku hubungi kamu lagi. kita ketemu di mana nih? Ya di daerah sini aja, soalnya saya janjian di sini. Ya udah, kalau kayak gitu aku pergi dulu ya, soalnya masih ada kepentingan. Kalau kamu udah ketemu sama bosnya, kamu udah ngomong sama bosnya, tolong kabari aku. Aku langsung ketemu sama kamu. Tapi nomor HP kamu tetap? Tetap. Oh ya udah, aku langsung kabarin kamu. Makasih Arif ya. Iya, Fit. Put, kamu tumben banget sih ngajak aku ke sini. Tumben banget, maksud kamu? Iya, biasanya kan kamu kerja terus kamu ngapain ngajak aku ke sini? Win, emang kamu nggak tahu ya? Gak tahu apa? Ya suami kamu bakal pulang hari ini, Win. Suami. Emang kamu lupa kalau kamu punya suami? Iya, bener banget. Aku sampai lupa kalau aku udah punya suami. Ih, kok bisa sih? Gimana ceritanya nih kamu bisa lupa sama suami Put, kamu? dia itu ya biasanya tuh on time banget kalau ngirim uang bulanan, tapi bulan ini dia belum ngirim. Ya aku juga gak apa-apa lah kalau misalnya aku lupa, salah dia juga. Emang beneran dia pulang? Ya, Kok jadi kamu yang tahu sih? Nggak mungkin deh kayaknya. aku nih apa sih yang nggak tahu informasi tentang kamu? Aku ngajak kamu ke sini karena suami kamu itu mau pulang. Ya kenapa nggak ngasih tahu aku? Nggak mungkin lah kalau misal dia ngasih tahu aku, kalau dia pulang malah ngasih tahu kamu. Iya, dia nggak ngasih tahu aku, Win. Cuman kan aku kerja sama suami kamu nih. Kerja? Iya. Apaan sih kamu? Kerja-kerja gimana sih? Loh, kamu gimana sih, Win? Kamu juga nggak tahu ya kalau suami kamu itu pengusaha terbesar di kota ini dan aku ini kerja sama suami kamu.
kamu salah orang kali, Put. Nggak mungkin lah. Win, aku ini beneran ya, aku tahu dari bos aku kalau ternyata istri dari bos aku itu ya kamu, makanya aku ngajak kamu ke sini. Ya gimana caranya bos kamu tahu sama aku? Kamu Ya, cerita apa gimana? Ya karena bos aku itu kan suami kamu. Terus kapan hari nih ya, aku juga lihat di story bos aku itu foto kamu, Win. Terus aku tanya sama dia, ternyata itu istrinya. Ya foto kamu. Win, suami kamu itu pengusaha paling besar di kota ini. Kamu nggak tahu? Nggak mungkin. Apa Dia nggak pernah cerita apapun sama aku. Ya kalau misalnya itu memang pekerjaan dia selama ini, harusnya aku tahu lah. Iya kan, kamu juga Masa nggak iya nanya. sih? Berarti kamu serius dong kalau misal tahu dari foto aku di story kamu. Ya aku beneran serius, Win. Aku kira kamu udah tahu kalau hari ini itu suami kamu bakal pulang. Makanya aku bawa kamu ke sini. Ternyata Berarti aku selama ini nikah sama bos. bos kaya. Oh my god. Sumpah kamu nggak tahu gimana sih kamu jadi istrinya, Win? Nggak tahu, aku nggak tahu. Jadi kalau gitu sekarang aku harus siap-siap, Put. Ya haruslah. Kamu udah berapa lama nih nggak ketemu sama suami kamu? Ya lama banget. Makanya, Win, kamu tuh harus tampil cantik banget dan kamu harus tampil mempesona di Oh, depannya. kenapa nggak bilang sih? Terus sekarang dia di mana? Lagi dalam perjalanan mau ke sekitar sini sih, daerah sini katanya. Berarti kamu ngajak aku karena itu? Ya iyalah, aku ngajak kamu ke sini karena kita itu mau ketemu sama suami kamu. Kamu disuruh emang? Kan bos kamu ya? Kamu disuruh apa gimana sih? Ya enggak sih, enggak disuruh. Cuman kan aku kasihan aja sama kamu. Aku ngajak kamu ke sini karena aku sama suami kamu itu hari ini mau ngomongin tentang kerjaan. Makanya aku ngajak kamu ke sini. Oh gitu. Beneran kamu nggak taau kalau suami Enggak, kamu mau nggak tahu pulang? apa-apa. Dan bahkan dia jadi bos, aku nggak tahu sama sekali. Tapi kamu sayang beneran kan sama suami kamu? Ya ngapain juga nikah? Iya, siapa tahu gara-gara hartanya doang. Ya kan aku nggak tahu dia kerja apa sebelumnya. Iya Kan aku juga baru tahu sih. sekarang. Ih, tapi aku juga nggak bisa habis pikir ya, Win, sama kamu. Bisa-bisanya kamu nggak tahu usaha suami kamu, pekerjaan suami kamu, dan hari ini suami kamu pulang pun kamu nggak tahu. Dan bisa-bisanya juga kamu lupa kalau kamu itu punya suami. Jangan-jangan kamu selingkuh lagi ya? Jadi kamu lupa. Enggak lah, apaan sih? Ya tapi ya, kalau kamu heran, aku juga heran. Aku itu istrinya, aku malah nggak tahu dia kerja apa. Aneh kan? Berarti emang suami aku itu nggak bilang sama aku. Kenapa ya alasannya ya? Kenapa dia nggak bilang? Ya karena sama kamu nggak support dia kali. apaan sih? Ya kalau misalnya nggak support, mungkin dia bakal nyampein unek-unek sama aku. Kenapa aku nggak support? Ya nggak sih? Ya aku juga nggak tahu. Ya, tapi lagian aku emang nggak begitu ngeladenin dia sih. Ih, kenapa gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Gak tahu, males aja. Ya udah kalau gitu aku mau ke toilet dulu, Put, mau siap-siap. Aku mau bener-benerin dulu ya, berantakan jadinya. Ya udah, aku tunggu di sekitar sini ya. Nanti kita ketemunya di sekitar sini. Iya. Udah, aku ke toilet dulu ya. Dadah. Dari sekian lama aku nggak pulang ke kota ini. Ternyata kota ini udah banyak perubahannya sekarang. Selain ada bangunan-bangunan baru, di sini juga udah tambah bersih sekarang. Tapi aku masih agak sedikit ragu sih. Pas aku mau ketemu sama istri aku dengan kondisi seperti ini. Apa dia beneran bakalan tetap menerima aku? Kalau misalkan dia nggak terima aku, berarti aku harus siap dengan segala konsekuensinya dong. Tapi ya udahlah. Lagian juga kalau misalkan memang dia setia, harusnya dia bakalan terima aku apa adanya. Dalam kondisi lumpuh seperti ini pun seharusnya dia nggak ada masalah dong. Pak Bayu?
Putri. Kamu Pak Bayu udah di sini. iya Put, aku juga baru nyampe tadi diantar sama temen aku dan sekarang aku lagi nunggu orang buat jemput aku. Oh, Kamu oh iya. kenapa ada di sini Put? Saya lagi nungguin Pak Bayu di sini sama istri Pak Bayu juga. Kebetulan saya masih mau ke toilet dulu, terus istri Pak Bayu masih nungguin sih di sebelah situ. Kamu bilang Put kalau misalkan aku pulang sekarang ke istri aku. Ya, iya Pak. Emang Pak Bayu nggak bilang ya sama Windy? Soalnya saya tanya tadi, Windy juga nggak tahu kalau Pak Bayu mau pulang hari ini. Justru itu Put, aku emang nggak bilang sama dia karena rencananya aku juga pengen bikin kejutan dan aku bakalan langsung ketemu di rumah karena aku sekarang lagi minta jemput sama orang. Terus kamu ngomong apa lagi sama dia Put? Iya, terus saya juga cerita kalau saya itu kerja sama Pak Bayu, terus Pak Bayu itu pengusaha paling besar di kota ini dan Pak Bayu juga usahanya banyak banget. Put, kenapa kamu harus cerita itu Put? Selama ini aku udah menutupin semuanya Put sama dia Put. Saya nggak tahu Pak, soalnya kan Windy istri Bapak, kirain semua rahasia Bapak itu udah tahu semua, jadi saya cerita Pak. Saya juga nggak tahu kalau Windy itu ternyata nggak tahu semua usaha Pak Bayu. Karena aku udah bilang sama kamu Put, jangan pernah ngomong apapun sama orang yang kenal sama aku Put. Kalau kayak gini kan, aduh. Ya maaf Pak, saya juga nggak tahu. Loh, bentar Pak. Kenapa Pak Bayu pakai kursi roda? Ini punya siapa Pak? Oh, Pak Bayu lagi capek aja, jadi makanya duduk di kursi roda ya? Banyak hal yang belum kamu tahu Put. Jadi aku tuh kecelakaan dan sekarang kaki aku udah lumpuh. Mau nggak mau aku harus pakai kursi roda ini buat bantu aku kemana-mana. Kecelakaan Pak? Istri Pak Bayu udah tahu atau belum? Dia nggak tahu. Kalau kamu mau ngasih tahu juga nggak apa-apa sekarang Put. Sekalian kamu kasih tahu semuanya. Enggak Pak, saya... Karena aku udah bilang sama kamu Put, jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga aku. Selama ini aku udah turutin semua kemauan kamu Put. Kamu butuh kerjaan udah aku tolong. Tapi urusan ini, aku minta tolong kamu jangan ikut campur. Kalau kayak gini kan semuanya udah jadi berantakan Put. Terus Iya. sekarang istri aku ada di mana Put? Ada di sebelah situ Pak, di taman sebelah situ dekat pinggir jalan. Saya minta maaf Pak, saya benar-benar nggak tahu kalau istri Bapak itu nggak tahu tentang keadaan Pak Bayu. Saya nggak kira bilang-bilang hari ini tentang kursi roda Pak Bayu. Udah telat Put. Lagian dia pasti bakalan nyamperin aku ke sini. Kan kamu yang ngasih tahu. Saya bilang aja nanti Pak kalau Pak Bayu nggak jadi pulang. Udah deh, biarin aja. Sekalian biar dia ketemu sama aku di sini. Atau Pak Bayu mau ke sana biar saya anterin Pak, biar saya dorong kursi rodanya. Udahlah, nggak apa-apa Put. Lagian juga aku pengen tahu respon dia seperti apa ketika melihat kondisi aku yang seperti ini. Dan aku minta tolong nanti kamu balik lagi ke sini Put. Karena ada hal penting yang mau aku omongin sama kamu. Iya, saya bakal balik lagi ke sini buat nemuin Pak Bayu karena kan saya kerja sama Pak Bayu, jadi harus ada yang saya omongin juga. Tapi sebelum itu aku mau nanya sesuatu sama kamu Put. Mau nanya tentang apa ya Pak? Kira-kira istri aku bakalan terima atau nggak Put ketika melihat kondisi aku yang lumpuh ini sekarang? Kalau menurut saya kayaknya pasti nerima sih Pak, kalau Pak Bayu jujur tentang keuangan Pak Bayu. Tapi kalau Pak Bayu nggak jujur sama keuangan Pak Bayu, kayaknya Windy bakal marah-marah duluan deh sama Pak Bayu. Soalnya orangnya dari saya pertama berteman ya kayak gitu Pak. Maksud kamu? Maksud saya tadi Windy juga cerita sama saya kalau dia lupa kalau punya suami Pak. Soalnya Pak Bayu udah lama banget katanya nggak ngirim uang. Kamu bener Put. Saya beneran Pak, tadi kan saya bilang sama Windy kalau Pak Bayu bakal pulang. Terus Windy juga bilang kalau dia lupa punya suami karena suaminya itu udah lama banget nggak ngirim belanja. Padahal baru bulan ini aku nggak ngasih dia duit karena aku mau pulang.
Ya udah deh, kalau kayak gitu Put. Aku makasih banyak atas informasinya Put. Intinya kamu jangan ketemu dulu sama Windy. Kamu menghindar dulu, nanti kamu balik lagi ke sini ya Put. Oh, baik Pak. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi ke toilet dulu ya Pak. Ya udah, Nggak ada yang perlu saya bantu lagi Pak. nggak usah, nanti kamu balik lagi ke sini aja Put. Ya udah, saya permisi ya Pak. Iya Put. Apa yang dibilang Putri itu bener ya? Masa Windy sampai bilang tega ngomong lupa kalau punya suami gara-gara aku nggak ngasih duit bulan ini. Padahal kan seharusnya hari ini aku ngasih duit sama dia. Ya itu pun karena aku pulang. Sekarang aku harus buktikan semua omongan Putri. Kayaknya Windy pasti bentar lagi bakalan nyari aku di sini. Karena Putri kan udah bilang. Ya udah deh, mending aku tunggu di sini aja. Untung aja tadi aku ketemu sama Arif. Dan semoga aja Arif bisa ngebantu aku. Kalau Arif nggak bisa ngebantu aku, tamatlah sudah riwayat aku. Pasti aku bakal dikejar-kejar sama pihak bank. Fit, Win, ya ampun, Fit. Kebetulan ketemu di sini, aku mau cerita sesuatu sama kamu, Fit. cerita apa Win? Tahu nggak sih, ini kaget banget. Ternyata suami aku itu pengusaha kaya raya, Fit. Hah? Iya. Terus selama ini kamu kemana? Kok baru tahu sekarang kalau suami kamu itu kaya raya? Ya makanya aku juga heran, kenapa suami aku tuh nggak bilang sama aku. Kamu gimana sih Win? Sebagai seorang istri seharusnya mendampingi dan harus tahu kegiatannya suaminya itu Ya seperti lagian apa. nggak bilang, salah siapa juga, kok malah aku yang disalahin sih ya. Kalau misalnya aku tahu suami aku tuh udah kayak dari dulu, aku pasti bakal support dia setiap hari. Seperti itu. Jahat banget hidup kamu ya. Ya, aku nggak tahu, Fit. Ya enggak, gini loh. Di mana-mana pasangan suami istri itu harus mensupport susah maupun senang. Kamu mah senang doang, susahnya lupa sama suami. Tapi apalah. Hah? Apaan? Ya, kalau kamu sekarang hatinya lagi senang, bahagia, beda dengan hati aku, Win. Perasaan aku sekarang amburadul Jadi karena makan baru setiap hari perasaan kamu, kenapa sih? kemarin Kamu butuh kerja ya? kamu nggak tahu sih. Ya, kemarin aku di PHK dari perusahaan yang biasanya aku kerja. Kemarin? Iya, kemarin Kamu bikin bisa ulah lagi? pengurangan karyawan, Win. Ya ampun. Jadi sekarang aku terlentang-lantung cari pekerjaan. Aku udah naruh lamaran di setiap perusahaan tapi belum ada yang pas. Dan sekarang malaikat penolong aku udah ada di depan mataku. Kamu kalau ada butuhnya gitu sama aku. Ya, Tapi tenang aja, Fit. Karena suami aku itu bos besar dan dia tuh pemilik perusahaannya, ya. Aku tekanin lagi nih sama kamu, pastinya dia tuh kaya raya banget. Dan tenang aja, aku pasti bakal bantuin kamu. dan kalau seumpamanya kamu sebagai istrinya yang ngebantu aku, pasti posisi aku nantinya kalau bekerja di sana langsung bagus dong. Bukan jadi karyawan rendahan. Aku jadi bos kamu nanti kalau misal berhasil ya. Tapi kamu tenang aja, aku bakal mohon sama suami aku nanti biar kamu dapat kerjaan. Jadi, kapan nih suami kamu pulang ke kota ini? Hari ini. Hah? Hari ini? Iya, di sini Wah. juga tempatnya. Ya sudah, Win. Kalau seperti itu, aku bakal nemenin kamu untuk ketemu sama suami kamu. Nggak apa-apa, Nang. Ya. Ya, tapi Ya. kan nanti suami aku curiga. Ya, aku bakal jelasin kalau aku tuh cuma temen kamu. Hah? Ya nggak Please apa-apa lah, Win. sih. Gimana ya? Aduh, Please, Win. aduh. Kamu kok Ya. seperti itu sih sama aku? Win, please. Apa aku harus bilang ibu bos nih supaya kamu tuh mau bantu aku? Nanti aja kalau itunya. Jadi boleh ya? Iya. Wah. Tapi ada satu syarat.
Salahnya apa dong? Kamu harus bikin citra aku tuh baik banget, perempuan yang baik banget. Kalau masalah itu aku bakal kemas kamu ya serapi mungkin, sebagus mungkin, supaya kamu gak ada celah keburukannya di depan suami kamu. Oke? Kamu pinter banget. Coba itu aja syaratnya, kamu udah bisa kerja di posisi yang paling nyaman. Gampang kan kalau sama aku? Ya udah, kita mau ketemu di mana nih sama suami kamu? Sekarang kita mau ini jadi teman aku dulu, soalnya tadi aku ketemu sama dia yang ngasih tahu sama aku soal suami aku, karena dia itu kerja juga sama suami aku. Aduh, Gitu teman-teman aku betul semua sama aku, jadinya nggak nyangka. Banget dong kamu. Ya udah, mendingan kamu langsung cari suami kamu telepon Gi. Hah, daripada kamu nungguin Ya kan aku teman nggak kamu. tahu, ya mungkin aja dia mau surprise aja kan sama aku, ya Ya kan? udah, terserah kamu. Ayo. Win, suami kamu mana sih? Ah, muter-muter aku dari tadi nggak ketemu-ketemu. Bay, Win, Siapa, kamu Win? ngapain Bay duduk di kursi roda kayak gini, Bay? Win, oh, siapa? Hah? Suami kamu? Ini yang kamu bilang pengusaha besar, bos Bentar kaya dulu, raya. kamu gimana sih? Hah? Kamu katanya butuh kerja, diam dulu. Iya, gak meyakinkan aja masa seorang bos duduk di tempat kursi seperti ini. Hah? Bay, kamu bisa jelasin sama aku sekarang kenapa kamu duduk di kursi roda kayak gini di sini lagi? sebelum itu aku mau nanya dulu sama kamu. Kamu tahu dari mana kalau misalkan aku pulang sekarang nih? Ya kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku sih, Bay? Apapun kerjaan kamu sampai hari ini kamu pulang, aku tahu dari orang lain, Bay. Iya, siapa? Putri. Kenapa kamu malah cerita sama dia? Putri. Terus kamu percaya? Dia bilang aku ini orang yang kaya, yang banyak duit, dengan kondisi aku yang sekarang udah lumpuh. Ya, Aku habis kecelakaan, Win. kecelakaan. Dan aku lumpuh. Semua harta aku habis untuk biaya berobat aku, Win. Enggak. Kan Dan kata Putri kamu Ya memang sebelum itu iya. Dan makanya kenapa untuk bulan ini aku nggak ngirim duit sama kamu, Win. Dan aku memutuskan untuk pulang karena udah aku nggak punya uang sama sekali. Perusahaan aku udah nggak ada gak sama mungkin, sekali. Bay. Gak mungkin yang diceritain Putri itu kamu seorang pengusaha yang kaya raya banget. Gak mungkin cuma pengobatan kayak gini kamu ngabisin semuanya. Ya mungkin. Karena aku pengen jalan, Win. Dan kaki aku sekarang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kaya raya, Bay. Dia bilang kamu kaya raya. Mungkin buat pengobatan ini bakal ngabisin uang sedikit buat kamu, Bay. Kamu gimana sih? Ingat, Maksudnya kamu Win. bener-bener bos punya Selain itu, aku kan udah nggak bisa kerja, Win. Otomatis banyak rekan kerjaku yang sekarang udah mengundurkan diri dan mengambil sahamnya kembali, Win. Aku udah nggak punya apa-apa sekarang, makanya aku pulang untuk dirawat sama kamu, Win. Dan aku pengen hidup bareng sama kamu. Aku nggak pengen kerja keluar kota lagi, Win. Karena aku udah nggak bisa apa-apa sekarang. Bay, ini semua tuh bikin aku kaget, tahu nggak, Bay? Semuanya. Dari kamu kecelakaan, kamu sekarang udah cacat kayak gini, kamu udah nggak kerja, kamu bahkan pulang sekarang. Aku baru tahu itu semua sekarang, Bay. Ya, Aku pikir aku nggak shock apa dengernya. Harusnya kamu ceritain lah dari dulu. Berarti teman kamu yang ngebohongi kamu, hah? Dia bilang kalau suami kamu ini kaya raya, hah? Ya, kamu harus kasih perhitungan sama dia. Aku pikir Mana sih dia? beneran bos besar. Percuma dong aku kesini ikut kamu, Win. terus dia siapa, Win? Dia teman aku. Bay, dia tuh awalnya mau minta kerjaan, tahu nggak sih, Bay, sama kamu. Tapi kamu malah kayak gini, kamu tuh bikin kecewa banget deh. Kamu mending nggak usah pulang aja deh, Bay. Win, Mas. aku ini suami kamu, Win. Kenapa kamu perlakukan aku seolah-olah aku ini musuh kamu, Win? Ya kamu kepikir aku seneng sekarang. Kamu Belum. pulang? Enggak juga, Bay. Kalau kamu tahu ya, hah? Istri kamu udah nyanjung-nyanjung kamu, tahu nggak? Hah? Punya seorang suami bos kaya raya. Ternyata bos yang lumpuh duduk di kursi roda seperti ini. Ya, di sisi lain aku juga malu lah, Bay, sama temen aku. Kamu mikir apa enggak sih? Win, kenapa kamu ngomong seperti itu, Win? Aku kan suami kamu, Win. Bay, kamu kayak berasa paling tersakiti sendiri sih, Bay. Kamu pikir aku nerima ini semua? Enggak juga, Bay. Dan kamu pulang buat dirawat sama aku. Apa selama ini aku nggak bertanggung jawab terhadap
kamuin sebagai istri aku, dan apa selama ini kamu tuh nggak pernah nganggap aku sebagai suami kamu? Bay, meskipun kamu kasih aku uang bulanan yang cukup banget buat aku, Bay, kamu juga nggak pernah ada di sini kan? Dan sekarang kamu pulang dan dengan keadaan harta kamu udah habis semua, nggak ada lagi yang bisa kamu kasih sama aku. Kamu lebih nggak bisa dianggap suami, Bay, sekarang daripada kemarin-kemarin. Win, hati-hati kalau ngomong, Win. Aku nggak pernah ya, Win, selama kita nikah ngajarin kamu ngomong kasar seperti ini, Win. Mau seperti apapun keadaan aku tetap suami kamu, Win. Ya lagian apa yang aku omongin salah? Nggak juga kan? Lagian sekarang apa juga sih, Bay, yang bisa diharapin dari kamu? Kamu udah lumpuh, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, Bay. Kamu udah nggak guna. Sadar nggak apa enggak sih, Bay? Udah, sekarang aku mau cerai aja, Bay, sama kamu. Ayo, Fit. Win. Ya udah. Yuk. Kok bisa kayak gitu sih, Pak? Pak Bayu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Put. Makasih banyak ya, Put. Apanya yang sakit, Pak? Saya bawa ke dokter ya? Udah, nggak apa-apa, Put. Ya kamu mungkin ngelihat kejadian yang tadi, Put. Istri aku sendiri nggak terima dengan kondisi aku yang seperti ini. Dia udah gak menganggap aku sebagai suaminya dan malah ninggalin aku di sini karena aku udah lumpuh, Put. Ini gara-gara pas saya bilang sama Bu Windy itu ya, Pak? Enggak kok, Put. Justru aku makasih sama kamu, Put. Dan aku minta maaf tadi udah marah-marah sama kamu. Makasih tentang apa, Pak? Ya, dengan kamu ngomong seperti itu, aku jadi tahu kesetiaan istri aku tuh sejauh mana. Dia datang tadi shock ngeliat aku udah lumpuh, dan aku bilang kalau misalkan aku udah nggak punya apa-apa dan aku udah bangkrut. Tapi itu semua Pak Bayu kan berbohong. Ya, aku emang sengaja bohong, Put. Karena aku nggak mau bareng atau hidup dengan orang yang cuman mengharapkan hartaku aja, Put. Meskipun dia istriku, ketika aku kondisi seperti ini, dia malah nggak mau ngerawat aku. Bayangkan, Put, seandainya aku tidak melakukan itu, apa yang bakalan terjadi sama hidup aku? Sedangkan aku kondisi seperti ini. Tapi aku rasa semua perempuan sama sih, Put. Meskipun kamu seandainya mempunyai suami seperti aku, yang lumpuh, udah nggak punya apa-apa, kamu pasti bakalan ninggalin aku juga, Put. Ya mohon maaf, Pak, saya nggak bisa dibanding-bandingin sama istri Bapak. Kalau saya punya suami lumpuh, terus sudah nggak punya apa-apa, ya saya bakal rawat dia sampai sembuh, Pak. Ya nggak kayak gitu caranya. Kalau pemikiran saya sama Windy kan beda. Pak Bayu juga nggak bisa banding-bandingin saya kan. Oh. Aku baru kali ini, Put, ketemu sama perempuan yang tulus seperti kamu. Dan dari awal aku udah tahu kok, kalau misalkan kamu itu adalah wanita yang baik. Tapi ya mau seperti apa? Mau gimana lagi? Aku udah selesai sama istri aku dan dia udah minta cerai sama aku. Ya aku mau nggak mau harus mengajukan. Terus laki-laki yang barusan itu siapa, Pak? Dia itu katanya temannya, Put. Dia tuh nganter Windy ke sini karena mau minta pekerjaan sama aku. Tapi karena dia tahu dan mendengar langsung dari aku kalau misalkan aku udah nggak punya apa-apa, dia juga malah ikutan ngetawain aku dan ngomporin Windy. Tapi Pak Bayu kan nggak bangkrut beneran. Ya, tapi ya udahlah, Put. Aku males juga membahas masalah itu. Yang jelas sekarang udah kecewa banget sama istri aku. Maaf, mantan istri aku. Dan Ya saran aku buat kamu, Put, karena kamu masih belum menikah, kamu cari laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab dan kamu harus menghargai apapun pekerjaan suami kamu, Put. Ya Pak, saya makasih banyak atas saran Pak Bayu. Pasti saya ambil saran Pak Bayu dan pasti beruntung banget yang bisa jadi pengganti mantan istri Pak Bayu sekarang. Kenapa seperti itu, Put? Iya, soalnya kan Pak Bayu orangnya bertanggung jawab dan Pak Bayu itu selalu sayang sama istrinya. Tapi sekarang kan kondisi aku udah lumpuh. Siapa yang mau bareng sama orang lumpuh, Put?
Dan usaha aku juga ke depan pasti nggak bakalan selancar ini juga. Dan aku udah memprediksi itu. Ya pasti banyak yang sayang sama Pak Bayu, tapi nggak pernah mandang materi Pak Bayu. Mungkin Pak Bayu aja yang nggak pernah nyari itu. Pak Bayu kan dapatnya yang istri Pak Bayu yang sekarang. Ya tapi aku kan objektif aja Put. Pasti ada, cuman beberapa orang aja, sebagian kecil perempuan yang bakalan mau terima aku apa adanya Put. Ya Iya. itu pun mungkin karena hartaku aja. Tapi kan ke depan hartaku pasti bakalan habis untuk biaya pengobatan aku. Iya Pak Bayu, yang sabar aja. Pasti banyak kok perempuan-perempuan yang sayang sama Pak Bayu itu bukan karena hartanya. Kenapa kamu ngomong seperti itu Put? Emang kamu punya bukti atau punya contoh teman kamu yang sayang sama laki-laki yang lumpuh? Ya ada, pasti ada. Mungkin Pak Bayu aja yang nggak tahu. Ya udahlah, terserah kamu Put. Aku cuma minta tolong ya Put, karena di sini kan aku udah nggak punya siapa-siapa. Kamu mau nggak Put buat bantuin aku buat ngerawat aku Put, karena kan nggak mungkin aku ngapa-ngapain sendiri kan aku udah lumpuh. Iya, saya juga berpikir kayak gitu sih dari tadi. Ya pasti saya ngerawat Pak Bayu, soalnya kan Pak Bayu tuh bos saya juga kerja sama Pak Bayu. Oh ya Put, satu hal yang belum kamu tahu. Mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi semuanya juga bakalan habis Put. Karena semua investor yang kerjasama dengan aku, mereka udah nggak mempunyai kepercayaan lagi sama aku. Karena kondisi aku yang seperti ini, aku udah nggak bisa kerja sama seperti kemarin-kemarinnya Put. Jadi otomatis kamu harus mencari pekerjaan lain. Ya nggak apa-apa, saya bakal cari pekerjaan lain, tapi saya tetap mau ngerawat Pak Bayu sampai Pak Bayu sembuh. Kamu yakin Put? Ya, saya yakin Pak, karena di sini Pak Bayu nggak ada keluarga, terus siapa yang mau ngerawat Pak Bayu? Ternyata bener ya Put, apa yang kamu bilang, masih ada perempuan yang baik seperti kamu Put. Masih ada sih, cuman Pak Bayu aja yang nggak tahu dan Pak Bayu itu kurang paham sama seperti itu. Ya udah, kalau gitu kita mau kemana nih? Biar saya antar ya Pak. Ya udah, kita ke sana aja deh Put. Ya udah. Emang Pak Bayu mau ketemuan sama siapa? Sama temen aku Put. Win, aku gak nyangka banget ya. Hah? Sama aku juga. Rif? Fit, Udah ketemu sama bos kamu? Bu, panggil aku Bu sih, dikira aku ibu-ibu apa. oh maaf. Saya kebiasaan kalau misalkan ketemu wanita dewasa biasa manggil ibu. Maaf ya. Gimana, Fit? Ya, aku seharusnya nanya sama kamu gimana. Kamu udah ketemu sama bos kamu? Hah? Tentang pekerjaan itu, Rif? Oh, tentang masalah pekerjaan. Iya. Saya masih belum ketemu, Fit. Saya udah muter-muter keliling daerah sini, tapi belum ketemu. Katanya Pak Bos sih udah nyampe sini. Oh, seperti itu. Iya. Ya udah, mendingan kita cari bareng aja. Gimana? Aku udah kadung bilang mau nungguin di tepi jalan sih biar kita nggak salipan gitu. Nanti kalau misalkan salipan malah apa ketemu gitu. Nah, ini siapa? Pacar Oh, aku gimana? bukan. Ini temen aku. Oh. Ya, Oh, aku kasihan aja sama dia, Rif. kasihan kamu. Suaminya yang diidam-idamkan, ya, yang katanya orang kaya pengusaha, ternyata dia dibohongi sama temennya. Bohongi. Udah, kamu gak perlu cerita Ya, juga. suaminya lumpuh. Lumpuh? Iya. Dia nikah tapi nggak tahu kalau misalkan suaminya lumpuh. Terus ya sebagai istri yang baik dia pastinya mau ngerawat dia kan Fit ya. Ya, Ih, aneh banget sih pemikirannya, yang enggak lah. Jadi beban, tau gak sih? lihat orangnya jahat banget. Ya, cuma pengen enaknya aja. Ya harusnya kamu jadi teman, kamu bilangin dia yang baik gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi apalagi sama suaminya sendiri yang udah nafkahin dia, ya harusnya dia mau Lagian nerima juga abis nafkah, ini mau gak nerima. bakalan bisa nafkahin. Udah deh, kamu gak usah ikut campur. Udah lah, Kamu ngapain sih itu sama dia? Udah, daripada urusannya runyam, mendingan kamu gak usah ikut campur, ya. Kamu gak usah komentarin tentang
suami dari temen aku Lagian ini. bener kan sih, dia cuma jadi beban aja buat aku. Kalau Bener ketemu banget, orang, Win. Iya, kamu aja ngerti sama aku. Ya, kasihan sih. Kamu punya teman kayak dia sih. Dia itu ya tangan kanan bos besar. Nah, mana? Udah. Hah? Itu tuh bos aku, Wit. Hah? Tapi kok Hah? iya itu. 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 Kamu. Ya iyalah. Emang kalian sama-sama kenal? Win. Kok bisa sih? Kan Kenapa sih? udah bangkrut. Dev, kamu gimana sih sebagai tangan kanannya? Hah? Kok nggak tahu perkembangan bos kamu itu seperti apa? Hah? Oh, dia tuh udah bangkrut. Dia mantan suami aku. Ah. Jadi Iya. Iya, Dev. pas Percuma Udah sih. kamu gak usah kerja lagi sama dia. Ngapain lagi sih? tapi saya kesini jemput beliau, Wit. Udah gak bakal dibayar juga. Pulang aja pulang. Arif, dia itu yang ketemu sama kita barusan. Wit. Kayaknya ini nggak masuk akal. Pak Bayu. Kok kamu Kenapa sama kok? dia? Aku cariin dari tadi. Kenapa dia bisa bareng sama kamu, Rif? Gini Pak Bayu, dia itu salah satu teman saya. Dia butuh pekerjaan, makanya saya suruh tunggu di sini. Nah, kan biasanya Pak Bayu kalau misalkan ada orang kesusahan selalu bantu. Dan saya heran, Pak Bayu ini kenapa? Dan istri Pak Bayu bilang kalau misalkan Pak Bayu udah bangkrut. Apa itu benar? Soalnya kan perusahaan yang saya pegang nggak terjadi masalah apa-apa. Ya, aku kan cuman bohongan aja, Rif. Hah? Rai, Iya, Rif. kamu kenapa sih? Jadi, aku awalnya nggak ada niatan buat seperti ini. Tapi karena aku pengen bikin kejutan dan awalnya cuma pengen ngerjain istriku aja. Tapi ternyata dia malah memberikan respon yang nggak aku duga, Rif. Dia maki-maki aku, ngata-ngatain aku, bahkan ninggalin aku dalam kondisi aku seperti ini. Baik, tapi bercanda kamu nggak lucu, Bay. Itu serius Dan banget. satu lagi, dia juga bilang sama Putri, nggak pernah nganggep aku ada dan nggak pernah nganggep aku sebagai seorang suami. Kalau misalkan aku nggak ngasih duit sama dia, Baik, nggak baik. Aku minta Win, maaf, aku Bay. melakukan ini semua. Itu awalnya cuma bercanda. Dan karena Putri ngomong seperti itu, akhirnya niatku berubah, Win. Aku cuma pengen tahu kamu itu setia atau enggak sama aku. Tapi ternyata kesetiaanmu itu cuma karena uang aja, Win. Ya, aku mau cari perempuan seperti apapun ya bisa, Win, kalau cuma mau mengandalkan uang. Tapi bukan perempuan seperti itu yang aku pengenin buat bareng sama aku sepanjang hidup aku ini. Dan karena kamu udah minta cerai sama aku, gak usah khawatir. Hari ini juga aku bakalan Baik. ceraikan semuanya. Enggak, baik. Rif, Jangan, baik. kamu urus semua surat-surat untuk ke pengadilan buat kita mengajukan Baik, perceraian. jangan, Bay. Baik, aku minta maaf sama kamu, Bay. Apa ini jangan-jangan gara-gara kamu sampai istrinya Pak Bayu bersikap begitu? Ya, aku nggak tahu loh, Rif. Dia tuh cerita sama aku, kemudian aku ikut sama dia. Aku malah kena apesnya, tau nggak, Win? Bang. Ya, aku bakal kena getahnya juga, tau nggak? Hah? Aku bakal jadi pengangguran seumur hidup aku gara-gara kamu. Kamu nggak perlu khawatir, Win. Karena kita masih belum punya anak. Rumah itu udah kamu ambil aja, nggak apa-apa. Dan sawah-sawah yang ada di desa kamu ambil semua. Tapi setelah ini kamu nggak usah gangguin aku lagi. Bay, aku minta maaf. Aku mohon, Bay. Aku nyesel udah kayak gitu sama kamu. Aku minta maaf banget. Bay. Win, Aku kamu janji bakal bayangin. perbaiki diri, Bay. Bayangkan kalau misalkan aku beneran lumpuh dan kamu ninggalin aku dengan posisi seperti itu, Win. Gimana sakit hatinya aku, Win? Dan gimana nasib aku ke depan? Malah orang yang nggak aku kenal, orang yang nggak pernah ada hubungan apapun sama aku yang malah nolong aku. Sekarang semuanya udah cukup jelas. Sekarang kamu bisa pergi dari sini dan aku udah nggak ada urusan lagi sama kamu. Baik, Bay, jangan Ingat ya, gitu, kita udah Bay. cerai sekarang. Silakan. Udah, ngapain masih di sini? Kamu pergi. Kamu banyak ngomong, aku bakalan hajar kamu di sini. Saya lega Pak, kirain Pak Bayu bener-bener harus duduk di kursi roda selamanya. Enggak kok, Rif. Dan kamu tahu, Rif, malah yang baik sama aku bukan istri aku, tapi malah Putri. Dan aku juga bilang sama Putri kalau bakalan bangkrut juga 1-2 bulan ke depan. Dan dia tetap bakalan mau ngerawat aku. Kayaknya aku bakalan dapat menggantinya Willy yang lebih baik dari. Gimana menurut kamu, Rif, kalau si Putri ini? Ya, kamu kan juga partner kerjanya dia, Rif. Dia kan karyawan. Ya, yang penting kan dia baik sama aku, Rif.
Iya, ya semua terserah Pak Bos aja deh. Kan Pak Bos yang punya kuasa. Ntar juga kalau misalkan nikah sama Pak Bayu juga nggak bakalan kerja lagi kan. Nah, ya itu Saya kan nggak bakalan jadi bawahnya. Put, aku makasih banyak ya Put, karena kamu udah nolongin aku dan kamu udah tetap baik sama aku. Terus aku boleh nggak ke depan kalau misalkan aku jauh lebih dekat lagi sama kamu dan mengenal kamu lebih dekat lagi? Tapi saya kan cuman karyawan Pak Bayu, Ya, kayaknya saya nggak pantas deh Pak. Itu kan terlepas dari masalah kerjaan Put. Ini kan urusan pribadi. Ya itu pun kalau misalkan dibolehkan, seandainya aku nggak dibolehkan buat deketin kamu ya. Boleh Pak, kalau Pak Bayu emang mau kenal lebih dekat sama saya boleh. Saya seneng banget kalau Kamu beneran kan Put? Ntar pacar kamu marah lagi. saya kan nggak ada pasangan Pak. Saya kalau punya pasangan saya nggak pakai kira ngerawat Pak Bayu juga kan. Ya juga sih. Ya udah deh, kalau kayak gitu, Dev, aku tunggu di mobil dan kamu bawa kursi roda ini ya. Soalnya dapat pinjem tadi sama orang di pinggir jalan kemarin. Iya udah, ayo. Ya udah, ayo Put, kamu bareng pulang sama aku ya Put.